Ayamnya gede-gede banget dan yang udah pasti sayap ya ayamnya. Kulitnya, Hai teman-teman milenial, kita balik lagi di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Hari ini aku Putri balik lagi akan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan seperti biasa aku sudah menyajikan menu-menu spesial buat kalian. Nah hari ini aku udah beli beberapa menu dari Nyayap. Jadi emang kalau kita ngomongin makanan Korea itu tuh belakangan ini bukan cuman kayak topoki gitu ya atau yang cemilan-cemilan aja yang terkenal, tapi ayam goreng Koreanya tuh punya ciri khas banget. Jadi kalau di Indonesia mungkin biasanya kita kalau saya paling banter dijadiin ayam goreng ya nggak sih, atau enggak fried chicken apa yang crispy, tapi kalau di Korea tuh enggak guys. Jadi mereka tuh punya ciri khas cara memasak ayam yang berbeda, biasa dicampur sama bumbu-bumbu lainnya. Nah Nyayap ini adalah salah satu brand yang dimiliki oleh salah satu selebgram, yaitu yang biasa dikenal dengan Ken and Greg kalau nggak salah ya namanya. Pokoknya adalah ya salah satu public figure. Jadi memang mereka itu selain jadi public figure atau selebgram, tapi mereka tuh buka bisnis dari Nyayap ini. Dan yang aku suka tuh tagline-nya mereka. Jadi tagline mereka itu adalah ayam haseyo. Jadi biasanya kan kalau bahasa Korea annyeonghaseyo gitu, tapi mereka bikin tagline ayam haseyo. Jadi kreatif banget gak sih, bener-bener tap in banget sama yang lagi tren belakangan ini. Nah tapi meskipun dia tuh konsepnya Nyayap atau sayap ayam, mereka tuh sebenarnya banyak menunya juga. Jadi bukan cuma sayap digoreng aja, tapi ada yang dalam bentuk fried chicken, ada yang bentuk chicken wrap, ada juga yang bentuk rice bowl. Nanti kita cobain satu-satu. Oke, aku pertama mau nyobain yang mana dulu ya? Ini dulu deh, si chicken wrap ini. Nona Chicken Wrap, namanya Nona Chicken Wrap, tapi ini tuh belum satu paket sama french fries-nya. Jadi aku beli terpisah french fries-nya, itu harganya 19.500. Lumayan dikit juga ya say. 19.500, terus Nona Chicken Wrap-nya ini harganya di 32.000. Jadi dua item ini belinya terpisah, oke? Nah pertama aku mau cobain si french fries-nya dulu. 19.500 menurut aku ini cukup, kalau boleh jujur cukup sedikit isinya ya guys. Dan dia tuh potongannya kayak kecil-kecil gitu loh. Jadi bukan tipe kentang, kan kentang tuh ada yang tebel, yang rada-rada keriting tuh, yang spiral. Nah ini tuh dia tipe yang kurus ya. Dan harganya 19.500. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena udah agak dingin ya, karena di jalan jadi agak-agak melempem. Cuman rasanya sih kayak kentang pada umumnya aja. Cuman yang aku suka dia gurih. Kadang-kadang kita kalau beli kentang french fries di luar doang, itu kan kentangnya agak-agak tawar ya, tapi ini gurih. Cuman karena emang udah agak lama di jalan jadi udah kayak agak melempem. Tapi nggak apa-apa, rasanya kayak kentang pada umumnya cuma gurih aja. Sekarang kita cobain chicken wrap-nya ini. Oke, ini dia. Chicken wrap. Sebenarnya dia tuh size-nya cukup gede nih kalau aku gabungin ya. Tuh, salah. Gini. Tuh. Ya, dia cukup kayak kebab sih sebenarnya. Maksudnya biasanya kadang-kadang chicken wrap tuh nggak sebesar ini, tapi ini cukup besar. Jadi kita bagi dua, jadi cukup.
Oke, kita lihat isinya tuh ada apa aja sih. Ada chicken katsu gitu. Terus ada kol, ada telur. Oke, kayaknya itu aja sih isinya. Dia tuh telurnya kayak telur dadar gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Seger. Sayurannya seger. Jadi pas dimakan tuh masih kayak krenyes-krenyes. Cuman agak pedas juga ya guys, lumayan. Rasa sausnya berasa banget. Cuman nggak tahu kenapa dipakein sama kulit tortilla gini tuh pas banget. Ini enak sih. Dia tuh bentuknya sebenarnya isinya basic banget, kayak cuma chicken katsu, sayurannya tuh lettuce, terus pakai telur dadar. Cuman sausnya tuh nggak tahu kenapa menurut aku agak beda. Jadi dia tuh enak. Sausnya tuh nggak kayak saus pada umumnya. Jadi cukup pedas. Lumayan pedas. Jadi kalau buat kalian yang nggak suka pedas itu harus hati-hati banget. Tadi aku tuh sempat nanyain kok ada sausnya nggak sih? Aku kira dipisah gitu. Tapi ternyata dia tuh di dalam aja udah pakai saus yang cukup pedas. Oke. Enak banget ini untuk ukuran chicken filletnya, cuma aku nggak tahu 32.000 ini cukup worth apa enggak, tapi kata aku sih worth ya, karena dia tuh yang tadi aku tunjukin size-nya tuh lebih gede dibandingkan chicken wrap pada umumnya. Sekarang aku mau cobain minumannya, jadi aku udah beli 2 minuman. Jadi kita makan minum gitu ya. Ada mango namja, ini harganya 19.000. Jadi dia tuh kayak entah soda kayaknya sih, terus dicampur sama mangga tapi yang konsentrat. Jadi masih dalam bentuk bulir-bulir. Oke. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh dia kayak mangga berasa, tapi mangganya tuh kayak bukan mangga buah gitu loh. Kayak mangganya tuh pakai sirup, jadi gulanya tuh berasa banget. Dan si bulir-bulirannya tuh halus banget, jadi pas kita sedot dia nggak ada tekstur mangganya sama sekali. Jadi bener-bener pure konsentratnya doang. Ini iya sih, mangganya bukan kayak mangga buah yang bener-bener mereka bikin dari buah, tapi kayaknya pakai ada perasa-perasa mangganya gitu. Soalnya wangi banget. Ini kalau teman-teman pasti kalau sering nonton review aku tuh pasti kalau nyobain minuman yang ada buah-buahnya, aku lihat dulu nih buahnya tuh wangi banget apa enggak nih. Maksudnya tipe minuman yang kayaknya tuh pas ditelan wangi gitu buahnya. Nah ini tuh salah satu tipe minuman yang kayak gitu menurut aku. Jadi kayak bukan kita minum buahnya langsung, tapi kayaknya sih mereka pakai konsentrat. Tapi it's okay, tetap enak menurut aku, lumayan seger lah ya. Cuma balik lagi ke preferensi masing-masing, kalian sukanya minumnya kayak apa. Oke lanjut, sekarang kita cobain ininya yang ada di mangkok. Ini adalah smoked chicken fillet spicy signature, panjang banget ya namanya say. Ini harganya 41.000, kayak gini penampilannya. Aku tuh tadi dari luar ngiranya salad, tapi ternyata ini adalah rice bowl. Oh ini tuh bayam. Oke, jadi pertama di sini tuh ada ayam, dia tuh kayak ayam diasepin gitu, kayak sei. Terus dikasih cabe, sambal, ya, kayak potongan rawit gitu. Terus ada spinach crispy-nya, tuh bayam ya, bayam crispy. Dan ada nasi, tapi aku shock sih, karena dia nasinya sampai atas, full banget. Bener-bener nasinya tuh kayak sampai segini. Biasanya kan rice bowl paling setengahnya doang ya. Ini full sampai segini nasinya. Banyak banget. Ini kayaknya buat yang makan nasinya banyak cocok sih. Cuma agak ini ya. Nasinya tuh agak tuh
setebel itu, setinggi itu. Nasinya tuh agak pulen tapi dia kayak udah berkeringat gitu. Nih ya, kita cobain. Wow, jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayam, tapi rasanya kalau teman-teman tahu ikan asap, itu rasanya persis banget kayak gitu. Rasanya tuh kayak ikan asap. Jadi kayak, tapi ini ayam ya, tapi ayamnya tuh udah diasepin sampai matang banget. Jadi to be honest agak alot. Tipe ayam alot banget, dan dia tuh pakai potongan ayamnya ayam dada. Jadi udah dada berserat, terus nggak asepin. Pas dimakan tuh alot banget. Tapi ini pedes banget. Pedesnya parah sih. Aku nggak makan cabenya loh, jadi kayak bumbunya doang. Tapi ini cukup pedes. Oke, jadi pertama dari nasinya dulu. Nasinya itu pulen dan bersih. Bener-bener nasi putih banget dan pulen. Enak. Terus ayamnya itu pedes. Pedesnya ditanya pedesnya kayak apa? Pedesnya itu kayak sambal mentah. Tapi yang cabai rawitnya tuh banyak banget. Ini pedes banget sih, parah. Terus dia dipakein sama si spinach crispy-nya yang menurut aku ini cukup menetralkan juga rasanya. Sebenarnya ayamnya enak banget loh, cuma menurut aku ini kepedesan sih. Karena ayamnya enak banget, harusnya tuh lebih empuk sedikit. Jadi ini tuh jatuhnya kayak ayam, terus diangetin lagi. Nah kerasnya tuh modelnya kayak gitu. Padahal secara bumbu enak, secara rasa ayamnya tuh enak banget, nasinya juga enak. Cuman menurut aku minusnya adalah dia masih terlalu keras. Kerasnya tuh sekeras itu guys. Jadi dikunyahnya agak susah. Tapi nasinya enak kok, wangi. Oke, ini enak tapi pedes banget. Jadi hati-hati buat kalian yang gak suka pedes. Next, kita cobain si ayam ini. Jadi ini ada combo cheese. Ini combo cheese. Dia ada 2, ayamnya gede-gede banget dan yang udah pasti sayap ya ayamnya. Tapi nasinya tuh dia pakai butter rice. Jadi bukan nasi putih biasa, dan di atas itu dikasih nori. Oke, kita makan. Kayaknya enakan pakai tangan gak sih ayam tuh? Pakai tangan aja lah ya. Ini aku mau cobain ayam yang pertama. Tuh dia potongannya sayap ya. Sayap apa paha atas ya? Kayaknya paha atas deh. Paha atas ini, yang satunya baru sayap. Kita lihat ya, apa sih ayamnya? Wow. Gak keras ya. Ayam apa? Ayo ayam apa? Nih. Oh iya, dia tuh paha atas. Nih ya. Tawar ininya. Ini luarnya deh. Kulitnya. Dia sebenarnya itu kayak ayam fried chicken pada umumnya, ayam crispy biasa, tapi itu lebih asin. Satu lebih asin, kedua ini asin banget. Satu lebih asin, kedua dia tuh kayak bumbunya bener-bener sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Biasanya kan ya udah crispy di luar aja, rasanya gurih, tapi ini tuh sampai ke dalam-dalamnya, asinnya tuh ngikut. Jujur enak sih. Ini kayak sesuatu yang baru gitu dibandingkan crispy chicken pada umumnya. Ini enak. Tapi bayangan aku pikir dia tuh bakal ngasih saus barbecue gitu. Tapi ternyata enggak. Karena dia warnanya tuh gelap. Intinya ini lebih gurih banget. Dan aku yakin dia tuh kayak dicampur. Tahu nggak sih kalau kita tuh makan all you can eat, kan suka ada saus-sausnya gitu tuh. Saus-saus minyak-minyaknya. Rasanya tuh mirip kayak gitu. Ada gurih-gurihnya tuh gurih-gurih. Ada minyaknya, ada gurih ladanya, terus ada gurih kaldunya juga. Jadi enak sih, bukan cuma asin aja. Mantap.
Nah sekarang aku mau cobain nasinya. Ini adalah nasi butter. Kita cobain sama ayamnya ya guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. I see. Dia tuh nasi butter tapi nggak butter banget. Jadi kayak cuma ada gurihnya dikit. Karena biasanya kalau nasi butter tuh dia pasti nggak cuma pure butter. Biasanya dikasih kayak parsley dikit. Biasanya aku tahu ya dikasih apa. Tapi ini tuh polosan cuma pakai nori. Jadi jatuhnya nasinya tuh lebih gurih tapi sedikit banget. Nggak gitu butter mungkin supaya kita tuh nggak terlalu enak ya. Karena kalau terlalu banyak mentega gitu kan kadang-kadang makannya enak. Tapi surprisingly cocok banget sih ayamnya sama si nasinya. Oke, next. Kita coba yang bumbu oren ini ya. Dia pakai kayak powder gitu ya. Rasanya kayak cikiring. Yang keju rasanya persis banget. Enak banget yang ini parah. Sumpah. Kejunya tuh bukan keju yang keju manis, tapi dia tuh keju oren yang kayak di cikiring. Udah rasanya persis banget kayak cikiring. Aku bingung deskripsinya. Kayaknya harusnya semua sih kalian pernah nyobain ya. Tapi pas kita makan, karena udah dicampur sama si ayam, jadi dia tekstur si powdernya tuh udah nggak bener-bener powder, jadi kayak udah agak-agak menyatu sama si ayamnya. Jadi nggak, pas dimakan tuh kita nggak kayak makan bubuk, tapi dia udah rada nyampur sama si ayamnya. Jadinya menurut aku lebih enak sih. Terus enak parah yang ini. Apalagi pakai tulang, terus pakai kejunya nyerap, enak banget. Terus dicampur sama si nasi butter ini, jadi cocok banget karena kan dia gurih ya. Terus ketemu gurih lagi nasinya, tapi gurihnya tuh dua gurih yang berbeda. Jadi masuk banget sih harusnya. Aku rekomen banget yang ini. Anyway, ini tuh harganya 51.000. Kalian udah dapat butter rice sama si 2 ayam. Jadi menurut aku sangat worth it banget. Jadi kejunya ini ternyata keju kayak cikiring. Jadi kejunya tuh enak banget, gak bikin enak, tenang aja walaupun dia tuh menyelimuti semua ayamnya. Tapi masih aman banget. Butter rice-nya juga sangat aman. Oke guys, next. Sebelum aku cobain makanan terakhir, aku mau cobain minumannya dulu. Ini adalah Berry Yuja, harganya 19.000 juga. Warnanya sih sebenarnya nggak kayak strawberry ya, lebih kayak jambu. Kalau strawberry kan kadang-kadang lebih merah gitu, tapi ini tuh lebih pink, jadi warnanya tuh kayak jambu. Cantik warnanya. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh ada rasa jambu-jambunya sih, jambu biji. Tapi memang kayaknya dicampur stroberi. Jadi rasanya tuh kayak ini, jamu buyung upik. Sumpah rasanya tuh manis-manis kayak gitu, manis tapi bukan manis yang gula gitu, manis buah. Kalau jamu kan gitu ya, buyung upik tuh kayak buah-buahnya tuh bukan manis gula. Beda kayak minuman yang mau jus jambu yang di kalengan gitu ya, atau yang di kotakan kayak gitu, rasanya tetap beda. Ini tuh lebih seger menurut aku, dan manisnya tuh manis buah. Entah karena apa udah agak mencair juga ya, jadi manisnya agak berkurang, tapi enak sih. Ini pas banget, walaupun udah mencair aja rasanya dia masih pas. Bahkan aku lebih prefer yang berry dibandingkan yang mango. Karena ini tuh rasanya lebih natural buahnya sih. Kalau ini tuh kayak entah pakai sirup, ya aku nggak tahu, mungkin pakai buah juga, tapi kayak lebih natural rasa si Berry Yuja. Kalau tadi itu namanya mango nanja.
Oke, tapi kalau minum tuh kayaknya lebih ke pelengkap aja ya. Jadi kita yang lebih penting nih makanannya enak apa enggak. Nah, yang terakhir ini juga salah satu menu signature-nya mereka. Nah, yang terakhir ini juga salah satu menu signature-nya mereka, yaitu smoked chicken wings. Harganya itu 40.000, kita dapat 4 wings kayak gini. Nah, butter rice-nya tuh aku beli terpisah 11.500, kita dapat 5 bola butter rice kayak gini. Atau ini sebenarnya kayak satu porsi butter rice sih. Oke. Nah, tapi di samping itu kita juga dikasih bumbu terpisah, sausnya. Ini kayak saus-saus Korea sih. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ya pokoknya kayak orang Korea lah. Nah, oke, ini dia. Cuman jujur chicken wingsnya so cute ya. Jadi cukup mini sih sebenarnya. Oke, jadi kayak ayam goreng. Bener aku ayam goreng kalau kita goreng di rumah. Kalau ini kan udah jelas gede banget tuh ya ditepungin. Tapi ini so cute, so mini dan so crispy. Jadi dia tuh garing tipe. Ya teman-teman tahu lah ya beberapa brand yang fokusnya jual di chicken wings. Itu kan dia jualnya juga nggak garing. Jadi sebenarnya agak-agak dalamnya tuh agak lembut. Nah kalau ini tuh kayak bener-bener garing banget. Tapi kita coba aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita makan ayamnya doang, rasanya tuh tawar. Rasanya tawar. Nah, kalau kita pakai bumbu ininya di ujung, yang berasa ujungnya doang. Ini kayak serba salah gitu loh. Harusnya tuh menurut aku ini kayaknya dibikin asin dikit atau dikasih tepung apa ya, karena ini kayaknya ayam gak diungkep tapi langsung digoreng gitu loh. Jadi rasanya tuh tawar dan agak alot. Kayaknya ayamnya tuh karena kecilan jadi digoreng itu dia teksturnya garing, garingnya tuh sampai dalam-dalamnya. Tawar banget sih, nggak ada rasanya. Jadi aku lebih prefer dipakein si sausnya ini. Tapi coba kita makan pakai butter rice ya, siapa tahu ada rasanya gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Butter rice juga karena ini saking nggak bisa dikunyahnya, jadi kayak aku tuh harus langsung nelen gitu loh si dagingnya saking alotnya. Sebenarnya butter rice ini tuh nggak begitu berasa butternya, jadi lebih kayak dikasih minyak-minyak dikit doang, jadi nggak membantu sih menurut aku. Rasanya tetap plain dua-duanya. Better kalian tuh pakai saus atau nggak pakai saus sambal. Kalau rasa sausnya ini emang ngegambarin rasa Korea banget, jadi ada asemnya, ada manisnya, terus tetap berminyak gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat detail nih kelihatan kan ini minyak, jadi sausnya tuh berminyak. Pas dicampurin kayak gini rasanya tuh enak. Cuma itu yang tadi aku bilang, jadi karena kita kalau cocolin di ujungnya doang itu rasanya jadi kayak manis di depannya doang, belakangnya tetap tawar. Jadi better mungkin dioles kali ya harusnya ya. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing ya guys. Kalau aku sih lebih prefer mending ayam yang crispy nih kalau aku. Nah ini bukannya nggak enak, tapi kayak tidak merepresentasikan rasanya tuh kayak gimana gitu. Jadi yang dijual tuh apa? Rasa. Kalau ini kan udah jelas kejunya, mungkin ini gurihnya gitu ya. Nah kalau ini tuh kayak dia jual ayam goreng aja, bumbunya pun menurut aku kayak kurang nyambung dengan penyajiannya kayak gini. Nasinya pun ini aku beli terpisah ya, beli terpisah jadi bukan kayak paket gitu. Butter rice juga nggak begitu, jadi aku lebih prefer mendingan yang ada rasanya udah jelas aja. Kayak misalnya si keju ini aku lebih suka, karena ini lebih kayak ayam goreng aja. Oke, jadi kalau disuruh pilih ya di antara menu-menu makanan ini, aku jujur paling favorit yang si combo cheese ini ya, combo cheese ini. Jadi kalau cheese-nya yang mana, aku lebih suka cheese yang si powder ini yang rasanya tuh kayak cikiring. Tapi kalau yang ini aku suka gurihnya aja.
Butter rice-nya juga oke, karena dia juga nggak terlalu butter, nggak terlalu berminyak, jadi nggak terlalu bikin enak. Jadi rasanya juga masih netral. Cuma mungkin kalau boleh saran, ini mungkin dikasih bumbu lain atau kayak gimana biar nggak begitu plain ya rasanya. Karena nantinya nggak semua orang akan suka saus ini. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang mau milih makan ayamnya doang tapi rasanya plain kayak gini, menurut aku akan kurang banget. Tapi kalau itu boleh ngasih masukan. Nah teman-teman mungkin ada yang pernah nyobain sebelumnya atau menu-menu lainnya, boleh banget di sharing, silakan komen di kolom komentar. Jadi kita juga bisa tahu nih experience teman-teman, atau mungkin ada menu lainnya lagi yang lebih enak tapi nggak aku pesen di sini. Atau kalau misalnya teman-teman mau request misalnya makanan atau minuman apa yang mau aku review, itu boleh banget. Tinggal komen di kolom komentar atau visit Instagram Mata Milenial Indonesia. Nah udah semua aku review. Apa ya, kalau aku summary-nya sih reviewnya menurut aku enak gitu ya. Sesuai juga dengan konsepnya mereka yang mungkin ala-ala Korea, tapi ada beberapa menu mungkin yang perlu notes menurut aku. Salah satunya si wings ini, apalagi ini kan juga jadi salah satu menu signature-nya mereka ya, yaitu nyayap, jadi sayapnya. Jadi mungkin perlu mungkin dievaluasi lagi kalau boleh kasih saran ya dari rasanya atau kayak gimana. Tapi yang jelas teman-teman kalau penasaran silakan visit Instagramnya, lihat cabangnya ada di mana aja, bisa pesan secara online maupun datang langsung. Nah itu dia review aku. Sekali lagi aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin episode hari ini. Aku mau pamit undur diri dulu karena aku udah kenyang. Nanti aku juga mau sekalian nyari-nyari makanan selanjutnya yang bakal di-review. Jadi buat teman-teman pastiin kalian terus nonton Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.